Jumpa kembali dengan saya Hedi Bong di dalam acara MRT, yaitu mengatasi rasa takut. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bertahan di dalam Kristus. Firman Tuhan yang saya akan ambil dalam 1 Korintus 15 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, setiap hari sesungguhnya kita butuh Tuhan. Sama seperti tubuh ini membutuhkan makanan jasmani. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita akan tersesat dan binasa. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Terlalu banyak masalah dalam hidup ini yang hendak menarik kita jatuh dan menjauh dari kasih setia Tuhan yang menghidupkan kita. Pergumulan, kesukaran, dan beratnya jalan kehidupan membuat manusia menjadi lelah dengan apa yang harus mereka jalani hari lepas hari. Namun, sebagai anak-anak Tuhan, tentu saja kita harus berbeda. Karena kita telah diperingatkan bahwa hidup bukannya tanpa pergumulan dan tantangan. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sebesar apapun masalah yang menimpa ataupun kekuatan jahat yang ingin menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan, jangan beri ruang, tempat atau kesempatan kepada iblis. Iblis hanya ingin kita goyah dan lemah, lalu kita berhenti untuk melayani Tuhan. Ingat bahwa pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita harus diselesaikan dengan tuntas, karena Tuhan memperhitungkan dan tidak ada yang sia-sia di hadapannya. Nah, di hari terakhir ini, bagaimana kita bisa bertahan di dalam Kristus? Ini kuncinya, yaitu memiliki gairah di dalam Tuhan. Cinta itu selalu menimbulkan gairah. Tuhan Yesus berkata, "Cintaku akan rumahmu menghanguskan aku." Karena cintanya Tuhan Yesus kepada Bapaknya, Dia mau memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua manusia. Di sini kita melihat bagaimana cinta dapat mengeluarkan kita dari krisis. Mazmur 63 ayat 16. Daud berkata ketika ia ada di padang gurun Yehuda, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir bersorak-sorai mulutku memuji-muji." Padang gurun adalah gambaran tempat yang tidak ada apa-apa, kering, dan tidak ada orang yang bermimpi untuk berbulan madu di padang gurun. Padang gurun selalu berbicara mengenai kesukaran, pergumulan, ataupun krisis. Tetapi firman Tuhan berkata, sewaktu Daud berada di padang gurun, dia malah menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Karakter kekristenan kita yang sesungguhnya tidak akan kelihatan pada waktu kita ada di tempat yang nyaman. Tetapi apabila kita masuk dalam tekanan, maka disitulah akan ketahuan bagaimana karakter kita yang sesungguhnya. Raja Daud adalah contoh seseorang yang mempunyai roh yang menyala-nyala kepada Tuhan. Di dalam Mazmur ini juga dikatakan bagaimana Daud memuji-muji Tuhan di tengah padang gurun. Daud mengenal siapa Tuhannya, sehingga dia dapat berseru kepada Tuhan dengan mantap. Tekanan tidak membuat Daud kecewa kepada Tuhan. Sebaliknya, dia semakin mendekat kepada Tuhan. Saya mendorong setiap kita, apapun yang kita alami hari-hari ini,
biarlah kita semakin bergairah kepada Tuhan. Jangan biarkan kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.